Oke, semangat pagi adik-adik semuanya. Kita akan melanjutkan pembahasan soal seri TKA kita ya. Kali ini kita lanjutkan soal nomor 11 ya. Jadi ini perhatikan data uji pH 2 buah air limbah berikut ini. Jadi digunakan 3 macam indikator, diberikan teraik pH dan perubahan warnanya, dan hasilnya ketika ditetesi ke limbah pertama dan kedua. Pertanyaannya, maka pH air limbah pertama dan kedua berturut-turut berapa? Kita mulai dengan limbah yang pertama ya. Ketika ditetesi dengan metil merah, itu teraik pH-nya kan 4,2 sampai 6,3. Perubahan warnanya merah menjadi kuning, itu maksudnya bagaimana? Jadi ketika pH-nya di bawah 4,2, warnanya itu adalah warna merah. Dan ketika di atas 6,3, warnanya itu warna kuning. Bagaimana kalau pH-nya di antara 4,2 sampai 6,3? Maka warnanya itu adalah campuran warna merah dan kuning. Kita lihat hasilnya. Hasilnya pada limbah pertama, dia hasilnya merah, artinya pH-nya di bawah 4,2. Ya, jadi kita buat garis bilangan. pH-nya di bawah 4,2, jadi ini kan 4,2. Di bawah, berarti kita hasilnya ke bagian kiri ya. Yang kedua, dengan bromtimol biru, kita lihat warnanya kuning. Ya, kuning itu berarti dia ambil batas bawahnya ini, artinya pH-nya di bawah 6. Ya, jadi pH-nya di bawah 6. Kita buat lagi garis bilangan angka 6. Di bawah 6 berarti kita hasilnya ke bagian kiri juga. Oke. Dan satu lagi fenolfetalin, teraik pH-nya 8,3 sampai 10 dengan perubahan warnanya tak berwarna jadi merah. Hasilnya itu adalah tak berwarna. Tak berwarna berarti pH-nya di bawah 8,3. Ya, kita buat garis bilangannya nih. 8,3 di bawah berarti kita hasilnya ke bagian kiri juga. Oke. Jadi kita cari irisan dari ketiga garis ini ya. Irisannya itu bagian yang ini. Artinya pH-nya itu lebih kecil sama dengan 4,2 ya. Jadi pH-nya lebih kecil sama dengan 4,2. Oke, untuk limbah kedua. Kita lihat hasilnya. Dengan indikator pertama warnanya kuning. Ya, kuning berarti dia ambil bagian atasnya ini. Artinya pH-nya di atas 6,3. Ya, jadi kita buat garis bilangan juga. pH-nya di atas 6,3. Ya, misalkan ini 6,3. Jadi kalau di atas berarti kita kasih ke sebelah kanan. Dengan indikator kedua, hasilnya warnanya biru. Biru juga mengambil batas atasnya, berarti pH-nya di atas 7,6. Ya, jadi kita buat lagi 7,6. Di atas berarti kita kasih ke sebelah kanan dia. Oke, dan dengan indikator fenolfetalin dia berwarna merah. Jadi ambil batas atas juga ya, ini merah, artinya pH-nya di atas 10. Ya, berarti kalau guys bilangan 10 di sini, kita buat di atas berarti di sebelah kanan ya hasilnya. Dan irisannya itu adalah yang ini. Artinya pH air limbahnya itu adalah pH-nya lebih besar sama dengan 10. Maka pilihan yang benar untuk soal nomor 11 adalah yang E ya. Oke, kita lanjut ya ke soal ke-12. Terdapat beberapa larutan berikut ini. Dia tanya pasangan senyawa yang dapat membentuk larutan penyangga atau larutan buffer. Jadi larutan buffer itu ada dua macam ya. Yang pertama adalah buffer asam. Kalau buffer asam itu komponennya adalah terdiri dari asam lemah ya, beserta garamnya. Ya, jadi garam yang mengandung ion asam lemahnya. Dan larutan buffer yang kedua itu komponennya adalah basa lemah dengan garamnya. Ya, jadi basa lemah dengan garamnya. Oke, jadi kita lihat pasangan berikut ini mana yang bisa membentuk larutan penyangga. Kita lihat dulu contoh 1 dan 2 ya, yang A1 dan 2. HCN dan NH4OH itu adalah campuran yang bisa bereaksi ya. Jadi untuk campuran yang bisa bereaksi kita reaksikan, berarti HCN ditambah dengan NH4OH. Ini hasilnya adalah terbentuk amonium cyanida, jadi NH4CN ditambah H2O. Jadi untuk campuran yang bisa bereaksi kita harus mengetahui reaksi pembatasnya ya. Jadi kalau HCN berapa mol, kalau diketahui molaritas dan volume, untuk mencari mol kita tinggal kalikan 0,5 kali 25, itu hasilnya 12,5. Satuannya milimol ya, karena mililiter. Jadi 12,5. Untuk NH4OH berarti 0,3
kali 25, itu hasilnya adalah 7,5. Oke, jadi ini keadaan mula-mula bereaksi dan kita lihat sisanya yang mana? Ya, sebagai reaksi pembatasnya itu adalah NH4OH ya, karena molnya lebih sedikit, dia duluan habis. Ya, duluan habis bereaksi. Berarti ini nggak bersisa untuk NH4OH yang bereaksi 7,5. Karena koefisien semuanya sama, ini satu semua koefisiennya, maka yang bagian bereaksi jumlah molnya sama semua di sini 7,5. Ya, yang NH4CN juga 7,5. Jadi kalau kita selisihkan sisa mol HCN 12,5 dikurang 7,5, itu sisanya adalah 5 milimol. Dan NH4CN yang terbentuk itu adalah 7,5 milimol. Jadi sisanya ini apa? Kita lihat. Jadi kalau HCN ini adalah asam lemah ini. NH4CN ini garam. Garam yang mengandung ion asam lemahnya. Jadi asam lemah dan garam itu bisa membentuk larutan buffer ya. Jadi pilihan yang pertama ini benar. Oke, kita tes lagi ke pilihan yang B. Pilihan yang B 1 dan 4. Ya, jadi kalau yang 1 HCN, kita buat dulu HCN. Dan yang pilihan keempat adalah NaOH. Ini bisa bereaksi menghasilkan NaCN ditambah H2O. Oke, sama kita mau cari reaksi pembatasnya ya. Jadi kita gunakan MBS. Mol HCN-nya 0,5 kali 25 itu dapat 12,5. NaOH-nya 25 kali 0,5 itu dapat 12,5. Ternyata ini dua-duanya habis ya. Oke, ya jadi baik HCN dan NaOH ini dua-duanya habis bereaksi. Sehingga yang bereaksi ini 12,5, yang terbentuk NaCN juga 12,5. Jadi yang tersisa ini adalah garam. Oke? Jadi kalau hanya tersisa garam itu bukan buffer ya, karena buffer itu harus ada asam lemah atau basa lemahnya. Maka pilihan yang B ini salah. Oke? Pilihan yang C 2 dan 3 ya, 2 dan 3 kita reaksikan. Yang kedua NH4OH, berarti NH4OH direaksikan dengan yang ketiga CH3COH. Nanti terbentuknya adalah amonium asetat. Jadi NH4 CH3 COO ditambah H2O. Molnya ya, NH4OH molnya 0,3 kali 25, itu hasilnya adalah 7,5. CH3COH berarti 25 kali 0,2 itu adalah 5 milimol. Jadi kalau kita mencari reaksi pembatasnya, berarti yang habis duluan itu adalah CH3COH 0. Yang bereaksi itu 5 dan yang terbentuk 5. Maka sisa NH4OH-nya adalah 2,5 ya. Ini 5 yang terbentuk. Kita lihat sisanya. Sisanya itu adalah NH4OH ini adalah basa lemah. NH4CH3COO itu adalah garamnya. Jadi basa lemah dan garam bisa terbentuk larutan buffer ya. Jadi yang C ini juga benar. Ya, jadi untuk soal nomor 12 ini nggak ada jawabannya karena yang dapat membentuk larutan penyangga ada lebih dari satu pilihan. Ya, jadi kita boleh jawab pilihan A, pilihan C juga boleh. Ya, untuk yang D sama E coba adik-adik dites sendiri ya untuk mengetahui apakah penyangga atau bukan ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 13. Ya, jadi ini pilihannya lebih dari satu ya. Lanjut ke soal 13, perhatikan grafik titrasi asam basa berikut ini. Jadi kita lihat volume LOH 0,1 molaritasnya itu pada titik ekivalen 25 ml ya. Dia tanya jika volume larutan yang dititrasi sebanyak 10 ml, maka konsentrasi larutan HX-nya itu adalah berapa? Ya. Jadi kalau kita lihat pada bagian yang ini adalah pada bagian titik ekivalen ya. Titik ekivalen itu terjadi ketika gram ekivalen asamnya sama dengan gram ekivalen basanya. Jadi untuk soal ini kita bisa menggunakan rumus ini ya. Jadi rumusnya itu adalah valensi asam ya, val itu valensi asam dikali molaritas asam dikali volume asam itu sama dengan valensi basa, oke, dikali molaritas basa dikali volume basa. Kita lihat valensi asamnya. Asamnya itu HX, hanya ada satu buah, berarti dia asam berbasa 1, sehingga valensi asamnya itu adalah 1. Dikali molaritas asamnya ditanya di soal ya,
Jadi kita tulis molaritasnya dikali volume asamnya yang dititrasi itu sebanyak 10 mili. Sorry, yang 10 mili ini ya. 10 mili. Jadi kita tulis kali 10 mili sama dengan valensi basanya. Basanya LOH. Kalau valensi basa kita lihat jumlah OH-nya. OH-nya ada 1 buah, berarti dia basa berasam 1. Maka valensi basanya 1 dikali molaritas basanya. Molaritas basanya 0,1 M. Dan saat titik ekuivalen volume basanya adalah 25 ml. Jadi ini 25. Oke, makanya 10 M sama dengan 0,1 kali 25 itu dapat 2,5. Maka molaritas asamnya adalah 2,5 dibagi 10. Hasilnya adalah 0,25 molaritas. Maka pilihan yang benar adalah pilihan yang A. Oke, kita lanjut ke soal ke-14 ya. Perhatikan reaksi asam basa menurut Bronsted-Lowry. Dia tanya spesies yang merupakan pasangan asam dan basa konjugasi. Nah, jadi kalau menurut Bronsted-Lowry, asam itu adalah pendonor proton dia. Jadi dia mendonorkan H positif dan terbentuklah basa konjugasi. Contohnya ya, asamnya kita misalkan ambil H2CO3. Jadi kalau H2CO3 dia melepaskan satu H positif, maka terbentuklah basa konjugasinya adalah HCO3-1. Contoh lain, kita ambil H2O. Ya, jadi H2O juga bisa melepaskan H positif dan terbentuklah basa konjugasinya OH-. Jadi sebagai asam Bronsted-Lowry, asam itu harus memiliki H ya. Jadi selagi dia ada H, dia bisa melepaskan H positif dan membentuk basa konjugasi. Sedangkan basa menurut Bronsted-Lowry itu adalah sebagai aseptor proton. Jadi ketika menerima H positif, terbentuklah asam konjugasi. Gitu ya. Contohnya kita ambil NH3. Jadi NH3 kalau ditambah dengan H positif, ini terbentuklah asam konjugasi NH4 positif. Ya, H2O juga bisa bertindak sebagai basa Bronsted ya. Ini dengan menerima H positif, terbentuklah H3O positif. Ya, jadi kalau kita lihat pasangan asam basa konjugasi, itu selisihnya pasti sebuah H. Kita kembali ke soal. Yang pertama, H2O tambah NH3. Ya, H2O tambah NH3 terbentuk NH4 positif ditambah OH negatif. Kita lihat mana yang mendonorkan proton. Ya, terlihat di sini H2O dia mendonorkan proton kepada NH3. Jadi H positifnya berpindah ke NH3 sehingga NH3-nya itu berubah menjadi NH4 positif. Jadi NH3 sebagai penerima H positif itu adalah sebuah basa. Ini basa. Dan spesies yang terbentuk ketika basa menerima H positif ini adalah asam konjugasi. Gitu ya. Sehingga H2O sebagai pendonor H positif, H2O adalah sebuah asam. Dan OH- adalah basa konjugasi. Gitu ya. Dan untuk yang kedua, H2O ditambah S2- terbentuk OH- ditambah HS-. Yang mendonorkan H itu adalah H2O ya. Jadi H2O memberikan H positif kepada S2- sehingga S2-nya menjadi HS. Ya, S2- menjadi HS. Maka S2- sebagai penerima proton itu adalah sebuah basa. Ini basa. Dan spesies yang terbentuk namanya adalah asam konjugasi. Oke? Sedangkan H2O sebagai pendonor proton itu adalah sebuah asam. Dan spesies yang terbentuk itu namanya adalah basa konjugasi. Oke, pertanyaannya spesies yang merupakan pasangan asam basa konjugasi. Jadi terlihat yang merupakan pasangan asam basa konjugasi itu adalah H2O dengan OH- ya. Jadi ini H2O dengan OH- pasangan asam basa konjugasi. Maka pilihan yang benar adalah pilihan yang A. Oke, kita lanjut ke soal ke-15 ya. Perhatikan data uji larutan berikut ini. Dia tanya pasangan senyawa yang merupakan larutan elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Jadi ini pengujian elektrolit ya. Jadi kalau elektrolit kuat
di elektrodanya itu berarti di batang-batang logamnya itu kan pasti banyak gelembungnya. Dan kalau dikonekkan ke listrik, lampunya itu akan menyala dengan terang. Jadi kita lihat yang mana pilihannya. Jadi kalau elektrolit kuat, banyak gelembung dan lampunya menyala terang, berarti pilihannya nomor 4. Oke? Dan untuk elektrolit lemah, itu pengamatan pada elektrodanya bisa sedikit gelembung dan lampunya itu menyala tetapi redup. Ya, jadi kita pilih yang sedikit gelembung dan redup ya. Jadi sedikit gelembung dan redup. Berarti nomor 3 ya. Untuk elektrolit lemahnya nomor 3. Maka pilihan yang benar itu adalah pilihan yang D ya. Pilihan D yang benar ya. Oke, kemudian kita ke nomor 16. Pada reaksi antara logam tembaga sebanyak 12 gram, kita tuliskan keterangannya dulu ya, berarti 12 gram tembaga dengan 4 gram oksigen, ini 4 gram. Sesuai persamaan reaksi di bawah ini, ternyata dari percobaan dihasilkan 15 gram tembaga 2 oksida dan sisanya gas oksigen sebanyak 1 gram. Jadi pernyataan ini sesuai dengan hukum. Jadi kalau kita lihat sebelum reaksi, ya, jadi kalau sebelum reaksi itu adalah 12 gram ditambah 4 gram. Itu hasilnya 16 gram sebelum reaksi. Sesudah reaksi menghasilkan 15 gram tembaga 2 oksida, berarti 15 dan sisa 1 gram oksigen 1 gram. Ternyata sesudah reaksi juga 16 gram. Jadi kalau ini sesuai dengan hukum kekekalan massa ya, atau di sini yang benar itu adalah hukum Lavoisier ya. Jadi pilihan yang benar adalah yang B. Oke, kalau yang A Dalton itu adalah hukum perbandingan berganda ya. Kalau C hukum Proust itu adalah perbandingan massa ya. Jadi nggak cocok. Kalau G rusak biasa itu untuk yang volume gas. Oke, kita lanjut lagi ya ke soal nomor 17. Batu kapur sebanyak 30 gram dicampurkan dengan asam klorida 6,72 liter sesuai persamaan reaksi berikut ini. Jadi kita tuliskan reaksinya dulu ya. Berarti reaksinya adalah CaCO3 ditambah 2 HCl terbentuk CaCl2 ditambah H2O ditambah CO2. Oke, jadi ini batu kapurnya sebanyak 30 gram. Jadi batu kapur itu CaCO3 30 gram dicampur dengan asam klorida 6,72 liter. Dia tanya volume gas yang dihasilkan jika diukur dalam keadaan standar sebanyak berapa ya. Jadi di sini gas yang dihasilkan itu adalah gas CO ya. Kita lihat dulu ya CO atau CO2 nih. CO2 ya. Jadi gasnya itu CO2. Oke, jadi kita ubah dulu. Gramnya kita ubah ke mol. Volumenya juga kita ubah ke mol. Jadi kalau 30 gram, jadi kalau mau cari mol dari CaCO3 itu adalah massa dibagi dengan mR. Massanya 30. Massa molekul relatif dari CaCO3 itu ada di BKAR ya. Nanti massa molekul relatifnya itu 100. Berarti ini hasilnya adalah 0,3 mol. Oke. Sedangkan untuk HCl kalau mau cari molnya itu adalah volume bagi kalau keadaan standar STP dibagi 22,4, maka 6,72 dibagi 22,4. Ini hasilnya adalah 0,3 mol juga. Oke, jadi kita buat dulu keterangannya. CaCO3-nya 0,3 mol. HCl-nya juga 0,3 mol. Oke, kita harus mencari reaksi pembatas ya. Jadi kita pakai MBS mula-mula, bereaksi dan sisanya. Oke, di sini untuk mencari reaksi pembatas kita bagi dengan koefisien reaksi. Jadi untuk CaCO3 kan berarti 0,3 dibagi 1. Sedangkan untuk HCl 0,3 dibagi 2. Ya, hasil yang lebih kecil itu sebagai reaksi pembatasnya. Ternyata yang lebih kecil itu HCl ya, karena 0,3 bagi 2 itu 0,15. Maka reaksi pembatasnya itu adalah HCl. Jadi hasilnya duluan habis ini. Maka yang bereaksi itu adalah 0,3 mol HCl. Pertanyaannya volume gas yang terjadi. Jadi kita langsung saja ke volume CO2-nya. Koefisiennya 1. Yang diketahui hasil koefisien 2. Berarti perbandingannya 1/2 dikali 0,3 mol. Ya, ini 0,3 mol. Maka hasilnya itu adalah terbentuk 0,3
15 mol CO2. Oke, pertanyaannya volume pada keadaan standar. Kita tulislah ya, jadi volume CO2 itu rumusnya adalah mol dikali 22,4. Volumenya adalah 0,15 dikali 22,4. Ya, maka hasilnya itu adalah 3,36 liter. Ya, pilihan yang tepat adalah pilihan yang C. Oke, kita lanjut ya ke soal 18. Suatu gas dapat dibuat dari satu alkana melalui reaksi berikut ini. Nama senyawa pereaksi yang digunakan dan hasil reaksinya. Jadi kalau pereaksi itu berarti yang kita tambahkan di awal pereaksinya itu adalah C3H8 dan O2. Ya, jadi kalau ditanya pereaksi, itu pereaksinya adalah C3H8 dan gas oksigen. Oke, C3H8 itu namanya adalah propana ya. Ya, jadi ada alkana, nanti ada alkana. Kalau alkana rumusnya itu adalah CnH2n ditambah 2. Ada lagi alkena. Alkena itu adalah CnH2n. Ada lagi alkuna. Jadi kalau alkuna itu CnH2n dikurang 2. Ya, karena pilihannya ada propuna, propena dan propana. C3H8 cocoknya itu ke alkana. Ya, CnH2n tambah 2. Karena ketika N-nya 3, nih ya. Ketika N-nya sama dengan 3, itu rumusnya adalah C3H 2 kali 3 tambah 2, itu 8. Jadi C3H8. Jadi kalau alkana akhirannya ada kata ana, maka yang benar itu adalah propana. Ya, jadi ini propana. Oke, sedangkan hasil reaksinya itu adalah H2O dan CO2, ya, air dan karbon dioksida. Ya, CO2 itu adalah karbon dioksida. Maka pilihan yang benar adalah nama pereaksi dan hasil reaksi, jawabannya adalah propana dan karbon dioksida. Oke, kita lanjut ya ke soal ke-19. Data yang berhubungan dengan tepat. Jadi ada diberikan yang pertama galaktosa tidak terbentuk warna merah ungu pada uji molis. Di sini ada diberikannya. Jadi kalau uji molis, ya, jadi uji molis yang ini ya, itu adalah uji umum untuk karbohidrat. Oke, kalau positif itu dia memberikan hasil cincin ungu. Itu adalah uji untuk uji umum karbohidrat ya. Galaktosa itu karbohidrat. Jadi kalau dia bilang tidak terbentuk warna merah ungu pada uji molis, berarti ini pilihannya adalah salah ya. Jadi yang A ini salah. Yang B, laktosa diperoleh dari hidrolisis amilum dengan bantuan enzim, ini juga salah. Oke, yang C, glukosa hasil tes Fehling-nya menghasilkan warna ungu. Jadi kita lihat apa itu uji Fehling. Jadi kalau uji Fehling itu adalah uji kualitatif untuk mendeteksi gula pereduksi. Gula pereduksi itu contohnya ada glukosa, galaktosa, fruktosa. Tapi kalau uji Fehling, hasil positifnya itu memberikan endapan merah bata, bukan warna ungu. Ya, sehingga yang C ini juga salah ya, masih salah. Yang D, sukrosa tidak menghasilkan CU2O dengan pereaksi Fehling. Nah, jadi kalau dengan Fehling, sukrosa itu adalah bukan gula pereduksi ya. Jadi kalau kita tambahkan reaksi Fehling, sukrosa nggak bereaksi dengan reaksi Fehling. Maka pilihan D ini benar ya, karena dia bilang tidak menghasilkan CU2O dengan pereaksi Fehling. Ya, CU2O itu endapan merah bata ya. Maka pilihan yang benar itu adalah pilihan yang D. Dan yang E, amilum, tidak terjadi perubahan warna saat bereaksi dengan iodin. Untuk uji amilum itu kita reaksikan dengan I2 ya. Jadi uji sederhana untuk mendeteksi adanya amilum itu dengan menggunakan larutan iodin. Hasil positif memberikan warna ya. Jadi dia memberikan warna ungu kehitaman gitu ya. Jadi kalau di sini tidak terjadi perubahan warna, ini salah. Seharusnya berubah dia menjadi warna ungu kehitaman ya. Oke? Dan satu soal lagi nomor 20. Contoh polimer dan kegunaannya yang tepat. Protein, kegunaannya dalam industri untuk membuat kapas, itu kurang tepat ya. Selulosa sutra kurang tepat juga. Polietilena untuk cat, salah juga ya. Polietilena itu
biasa digunakan untuk membuat plastik. Yang D, polyvinyl klorida, pipa plastik. Jadi kalau polyvinyl klorida itu singkatannya PVC. Jadi kan ada ya namanya pipa PVC. Jadi pilihan yang D ini benar. Kegunaannya adalah untuk membuat pipa. Ya, pipa plastik. Maka pilihan yang benar adalah yang D. Yang E, polistirena untuk ban mobil, salah ya. Polistirena itu untuk wadah makanan ya, styrofoam gitu. Kalau untuk ban mobil itu adalah polyisoprena. Oke, sampai di sini dulu ya pembahasan TKA kita kali ini. Jangan lupa ya adik-adik untuk di follow channel ini, kemudian dibantu dengan cara di like dan di share ke teman-temannya ya. Dan dinantikan konten kimia terbaru setiap minggunya. Be blessed and be smarter.